kalau ditanya mengapa memilih jadi guru di Kuala Lumpur, ayah nggak milih sebenarnya. Jadi ceritanya begini, dulu ketika lulus tahun 1994 di Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Negeri Surabaya atau IKIP Negeri Surabaya, sekarang namanya UNESA. Ayah sebenarnya sudah mengajar di beberapa tempat. Di beberapa tempat itu di lembaga bimbingan belajar yang cukup terkenal di Surabaya, misalnya di Airlangga Surabaya, lalu kemudian di Airlangga Student Group di Gresik, lalu yang terkenal juga adalah Primagama. Di Primagama itu ayah udah ngajar di 4 tempat ya. Di Gresik ada 3, di Gresik ada 1, di Surabaya ada 3 tempat. Lalu juga mengajar di SMA Asada Sampurnan Bunga Gresik. Sekolahnya mama itu. Iya, yang sekolah di pondok pesantren. Nah, suatu ketika adik ipar dari kakak ayah yang tertua itu nawarin. Ketika itu beliau menjadi guru di sekolah Indonesia Hong Kong. Jadi waktu itu Hong Kong masih ada sekolah Indonesia. Nah, ditawari, cobalah kamu membuat permohonan, atau bahasanya sekarang itu bahasa lamaran ya, membuat lamaran menjadi guru di sekolah Indonesia Hong Kong. Oke, jadi tahun 1995 itu masih belum menikah ya, itu melamar. Lalu kemudian melamar ke Kemendikbud. Waktu itu lembaga yang membidangi adalah Keslugri namanya, Kemendikbud Keslugri, kerjasama luar negeri gitu. Nah, udah kita buat lamaran, tunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, sampailah menikah, punya anak, itu nggak ada kabar sama sekali. Jadi sudah terlupakan. Jadi lamaran itu atau permohonan menjadi guru itu menguap gitu ya, nggak tahu. Kita tetap kerja di beberapa tempat tersebut. Di samping itu masih ya kita kan jualan macam-macam ya, ada jualan pakaian, jualan kerupuk, jualan ikan, jualan sepatu, semua ya untuk memenuhi keperluan hidup ketika itu. Nah, sampailah suatu ketika tahun 2001 bulan Oktober kalau nggak salah, ada telepon bahwa dipanggil untuk mengikuti tes. Nah, tesnya pada saat itu tes menjadi guru di sekolah Indonesia Bangkok, bukan Hong Kong. Tadi melamarnya di mana? Di Kuala Lumpur. Oh, di Hong Kong. Di Hong Kong. Tapi panggilannya untuk tes jadi guru di sekolah Indonesia Bangkok. Datanglah ke Jakarta. Itu pertama kali datang ke Jakarta. Naik kereta api malam ya, Agro Bromo kalau nggak salah itu. Ya 9 jam sendirian, nggak pernah ke Jakarta ya. Lalu kemudian tesnya kalau nggak salah di Diklat Kementerian Luar Negeri. Oke, tes yang ngetes itu ada kepala sekolah Indonesia Bangkok, lalu kemudian ada Adibud Bangkok, atas pendidikan Bangkok. Nah, setelah dites, nah orang panitia yang ngetes itu, waduh siapa ya namanya, Pak siapa ya, dari Aceh beliau, aduh lupa. Beliau mengatakan, Pak nanti kalau diterima jangan diambil. Loh kenapa gitu? Ke Bangkok itu gajinya kecil, tidak boleh membawa keluarga katanya. Oh gitu ya. Nah terus gimana Pak? Nah, sudah Bapak nggak usah pulang. Minggu depan itu ada tes untuk guru di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur minggu depan. Tapi tempatnya di Kementerian Pendidikan, di Keslugri. Kalau tadi kan di Diklat ke Kementerian Luar Negeri. Nah waktu itu namanya Deplu ya.
atau kalau pendidikannya namanya Depdiknas, Departemen Pendidikan Nasional. Nah, akhirnya nunggulah di Surabaya, di Jakarta, di keluarganya adik iparnya kakak yang tertua. Sana seminggu ya nggak kemana-mana, nggak tahu apa-apa, ya cuman di situ aja. Sampailah ya numpang hari Sabtu, masih tahun bulan Oktober 2001 itu, akhirnya tes banyak orang, banyak orang juga ya. Nah, singkat kata singkat cerita, kami dites dan selesai pulang besoknya, hari Minggu pulang. Setelah itu ya seperti biasa ya berdoa saja, ya pasrah apa keputusannya nanti. Ternyata bulan November dapat telepon dari Pak siapa tadi yang panitianya itu, lupa namanya tuh, ya Allah. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Telepon, dia bilang, Pak, Bapak diterima menjadi guru di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Alhamdulillah. Ya, akhirnya disuruh cepat proses. Yang pertama adalah proses membuat paspor. Ya, kita bertiga ya, ayah, mama, dan Bayu yang masih 4,5 tahun. Akhirnya, oh bukan buat paspor, ayah ke Jakarta balik dulu, mengurus surat-suratnya, kelengkapannya, mengambil surat mengambil surat diterima, ya. Lalu kemudian dari sana membuat paspor, disuruh secepatnya membuat paspor agar bisa secepatnya berangkat. Dan akhirnya proses bulan Januari tanggal 5 kita berangkat ke Kuala Lumpur. Nah, jadi nggak memilih sebenarnya, nggak ada niatan sama sekali menjadi guru di Hong Kong, tidak niatan menjadi guru di Bangkok, juga di Kuala Lumpur. Jadi ngikutin aja kita ya. Jadi kita ngalir aja. Ayah merasa bahwa ini namanya rezeki, ya. Jadi ketika itu kita semua berusaha, ya, jadi guru. Coba bayangkan, ayah waktu itu, kalau mama masih ingat kan, jam 6 pagi harus mengajar di SMA Asada Sampurna Bunga sampai jam 12. Lalu kemudian jam 12 ayah harus pergi ke Surabaya. Itu bolak-balik berapa itu? 80 km. Rumah ada di tengah-tengah, pagi ke sini, siang ke sini sampai jam 10 malam. Masih jualan ikan, masih jualan kerupuk, jualan sandal, macam-macam. Dan jual beras juga iya, kita ya. Memang ayah juga nggak pernah lepas berdoa dari kecil. Memang nggak pernah berdoa. Mungkin nggak pernah lepas berdoa. Iya, mungkin ini juga doa-doa yang lalu-lalu itu yang diterima, doa dari orang tua tentunya, ya. Jadi nggak ada pilihan, nggak ada rencana. Ini semua 100% rencana Allah. Memang menjadi guru itu cita-cita dari kecil. Dari kecil memang ingin jadi guru. Jadi ketika itu sudah menjadi guru itu sudah luar biasa. Nggak ada keinginan untuk sampai ke luar negeri. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah 19 tahun kita semua merasakan hidup di Kuala Lumpur. Bahkan anak kita yang kedua, Manisa, lahir di Kuala Lumpur. Itu luar biasa, alhamdulillah. Gitu. Kita patut bersyukur. Oke, jadi semuanya, kesimpulannya, semuanya berusaha, lalu kemudian jangan lupa berdoa. Allah itu biasanya, kalau pengalaman saya, mengabulkan doa kita itu pada saat kita memerlukan. Jadi kesimpulannya, para penonton sekalian, teman-teman, di samping kita itu berusaha semaksimal mungkin, jangan lupa juga berdoa seoptimal mungkin, ya. Jangan sampai lepas berdoa, karena berdoa itu kata ustadz ibarat panah mendekati tujuan. Semakin kita berdoa, maka semakin dekatlah tujuan yang kita capai. Oke, itu saja, mudah-mudahan ada hikmahnya dan bisa diambil manfaatnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Nah. salam sejahtera.